Ya, oke baik. Sekarang Epen dan Pani akan menandatangani akta pernikahan atau catatan sipil supaya sah sebagai warga negara. Sah pernikahannya maksudnya. Oke baik ya. Bisa sambil bangun. Nah, catatan sipil. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Izinkan kami dari seperti Bapak Sipil untuk kita ketahui bahwa pada hari ini hari Minggu tanggal 4 anak kita saudara Herawan dan Perganti sudah dapat diberkati yang baik. Maka dengan itu seperti yang dikatakan dari tadi tentunya sudah ada juga perkawinan adat ya, itu kemudian baru saja perkawinan agama, dan sekarang saatnya adalah perkawinan negara berdasarkan undang-undang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami ingin sampaikan bahwa sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 berbunyi, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi persis yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi bahwa apa yang sudah dipersatukan dengan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kemudian pasal 2 ayat 1 berbunyi bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan percayanya. Ini sedikit saya sampaikan seperti yang disampaikan juga tadi Pak Lembang, bahwa perkawinan dikatakan sah secara hukum itu kalau sudah dicatatkan. Nah, tadi disampaikan juga bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, akte kelahirannya hanya dicatatkan ibunya saja. Ya, jadi jika ada anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, maka memang berhak juga mendapatkan akte kelahiran. Cuma nama ayahnya tidak dicatatkan. Ya, jadi mungkin kita paham sudah alasan kenapa tidak dicatatkan, karena tidak sah, dan memang kita tidak bisa buktikan bahwa apakah anak ini lahir dari ayah itu, karena cuma yang bisa menyaksikan adalah ibunya saja. Seperti itu ya. Nah, kemudian perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 juga bahwa yang dibolehkan itu kawin itu minimal 19 tahun. Tidak seperti dulu ya. Ini diatur di perubahan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Kalau dulunya sebelum ada perubahan, maka perempuan boleh 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Dengan adanya perubahan ini, maka dulu yang harus wajib 19 tahun. Namun kedua anak kita pada hari ini sudah komunikasi. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu juga kami sampaikan, karena ada pertanyaan bagaimana jika ada anak yang lahir sebelum perkawinan, namun setelah itu dikawinkan secara sah. Paham ya? Jadi ada anak yang lahir sebelum perkawinan, tetapi kemudian kawin secara sah. Bagaimana status anaknya? Itu ada namanya pengesahan anak. Seperti kita ketahui juga ya. Kalau nggak salah ini kedua anak kita, Herawan dan Perganti, sudah anak yang lahir. Sudah ya? Sudah ada ya? Anak kandung
kandungnya kedua, maka nanti juga akan kita sahkan sebagai anak kandung dari kedua suami istri sekarang. Bapak Ibu yang di Tuhan, perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan Permendagri 108 tentang peraturan pelaksanaan Perpres 96 tahun 2012 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan sipil, maka saksi dan orang tua tidak perlu lagi menandatangani regis perkawinan. Jadi orang tua cukup memberikan restu saja kepada kedua anak yang akan kawinkan, dan saksi cukup menghadiri, ataupun kalau tidak cukup memberikan atau menyerahkan kartu tanda penduduk yang masih berlaku. Dan ini semua kami sudah dapatkan dan sudah terima. Baiklah, demikianlah mungkin sedikit tentang dasar-dasar dan pokok-pokok perkawinan. Perlu kami juga sampaikan apa tujuan dan manfaat dari pencatatan perkawinan. Pertama, tujuan pencatatan perkawinan adalah sebagai tertib administrasi perkawinan. Yang kedua, sebagai bukti otentik perkawinan yang sah. Kemudian manfaat-manfaatnya adalah pertama, untuk memperoleh jaminan dan memperoleh hak-hak tertentu, yaitu sebagai jaminan hak waris. Jadi semua harta warisan daripada kedua suami istri berhak memperoleh harta waris itu, apakah itu dari suami atau dari istri. Ya, jadi ini harta warisnya betul itu sudah milik bersama. Nah, kemudian yang kedua, memberikan perlindungan hukum terhadap status perkawinan, yaitu contohnya hak memiliki istri dan hak memiliki suami. Jadi kalau sudah punya istri yang sah atau suami yang sah, maka orang lain tidak boleh lagi melirik sama istri atau suami itu, ya, tidak boleh lagi, karena itu akan dikenai pasal perzinahan. Baiklah, kemudian berikutnya adalah untuk memberikan kepastian terhadap status hukum anak, serta memberikan perlindungan terhadap hak yang diakibatkan oleh adanya perkawinan. Selanjutnya bahwa dengan melalui pencatatan perkawinan, maka kedua suami istri itu untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dalam kehidupan rumah tangga guna melindungi haknya. Kemudian yang terakhir bahwa melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan oleh akta perkawinan, maka jika terjadi perselisihan di antara suami istri, maka salah satu di antaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Sebenarnya yang manfaat yang terakhir ini sebenarnya saya tidak perlu bacakan, karena kalau orang Kristen hanya kalau bisa hanya satu kali perkawinan saja. Namun perlu saya jelaskan sebagai abdi negara bahwa dengan adanya akta perkawinan, maka akta perkawinan itu digunakan sebagai bukti yang bisa digunakan di pengadilan jika ada hal-hal kemudian. Seperti itu, ya. Baiklah, demikianlah yang saya sampaikan tujuan dan manfaat dari perkawinan. Dan sekarang saya akan membacakan biodata suami dan biodata istri. Biodata suami, nama Erawan Stephen Tengkulu adalah putra pertama dari pasangan Bapak Jimmy Martin Tengkulu dan Ibu Erni. Tempat tanggal lahir di Tengkarong, tanggal 27 September tahun 2001. Alamat sekarang atau Indonesia sekarang itu di Pusake, Kecamatan Sangalang, Kabupaten Toraja. Kemudian biodata istri, nama Perniati Randalino adalah putri kedua dari pasangan Bapak Benyamin Randalino dan Ibu Dina Mariana. Tempat tanggal lahir di Pemandukan tanggal 7 September tahun 2002. Alamat sekarang di Pemandukan, Kecamatan Genteng, Batu Selanan. Kemudian saksi yang nomor saya sebut, saksi pertama Bapak Yunus dan Nasam Siang Tangan, dan saksi kedua Bapak Yohanes Manan Batu Gada. Baiklah, dan dari perkawinan ini sudah lahir seorang putra bernama Trio Aprilio Pataglia. Benar, ya? Kemudian nama pemuka kami berkati dari kasih saya sebut Bapak Pendeta John Reski Franklin Dematani STH, tempat pemberkatan di Gereja Raja Sion Batu Bayi, Klasik Silangan. Demikianlah biodata yang saya bacakan. Saya perlu konfirmasi apakah sudah sesuai? Sudah sesuai, Pak? Sudah, ya? Kasih.
Dengan demikian maka tiba saja kita menyaksikan sama-sama penetapan peserta kawinan. Saksinya mohon ke sini. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, hari Minggu tanggal 4 bulan Mei tahun 2022, di tempat ini memperkenalkan saya atas nama undang-undang atas nama pejabat di situ Kabupaten Tanah Toraja mencatatkan perkawinan saudara Rawan Stefan Pulung dan pernyantirannya Ino dengan sah. Ya baik Bapak Ibu, ekspresinya Epen adalah juga wujud sukacita kita bersama ya. Kita beri aplaus dulu untuk penghubungan yang luar biasa pada hari ini. Ya terima kasih kepada Bapak Tuhan dari Pencatatan Sipil yang sudah mulai hadir bersama-sama dengan kita untuk hari bahagia bagi dua saudara kita. Baik, Epen dan Pani boleh silakan duduk dulu. Kita berangkat ke acara terakhir Bapak Ibu. Kita akan dipimpin doa syukur oleh orang tua kita, Nenek Joen, dan juga mungkin ada sedikit penyampaian dari beliau sebagai bagian dari keluarga kepada kita sekalian sekaitan dengan hari bahagia kedua saudara kita ini. Kepada orang tua kami silakan. Ya, terima kasih kepada MC. Selamat siang untuk kita semua. Ya, buat tabel aku, Bapak Pendeta dan semua majelis gereja dan Tuhan yakin di Jemaat Sion terbaik. Tabel aku majelis gereja mungkin ada dari Segala, ya. Tapi ada Ketua Perintah Palembang dari Pencatatan Sipil. Tapi ada kita Sonasan Mintu Kemayoren Turampo lantai tangan-tangan kaparanuan si seolah anak kita Evan Sola